Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya bersama saya di channel Sahabat Kreator ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah nih, apa sih untuk langkah-langkah yang pertama ketika kita ingin membangun channel YouTube di tahun 2025 ini. Jadi ya untuk saat ini teman-teman tetap semangat ya untuk di tahun 2025 ini. Kalau teman-teman nggak ngikutin menjadi konten kreator ataupun yang lainnya, yaitu teman-teman akan ketinggalan ya teman-teman. Jadi untuk di era tahun 2025 ini ya cocok banget ya buat teman-teman bisa menjadi konten kreator di channel YouTube ataupun di lainnya, yaitu bisa menjadi kerjaan sampingan kita teman-teman. Nah, jadi walaupun kita bekerja dengan orang lain, tapi teman-teman harus punya prinsip di mana kita harus punya punya potensi penghasilan sampingan. Jadi suatu saat ketika kita berhenti itu kita mendapatkan ada penghasilan ya dari rumah. Jadi seperti itu. Jadi kembangkan terlebih dahulu. Walaupun teman-teman sibuk kerja, teman-teman sibuk kemanapun, tentunya di sini teman-teman harus mau belajar untuk membangun channel YouTube. Nah, di sini itu menjadi kesempatan buat teman-teman. Yang pertama adalah kita bisa kerja sampingan dari rumah, tapi ya tentunya saran saya ya jangan teman-teman berfokus di YouTube saja. Jadi masih banyak platform lain yang juga teman-teman bisa coba di sana ya. Jadi itu saran dari saya karena kita nggak pernah tahu ya. Jadi teman-teman misalkan masih kerja ikut orang ya, tapi kalau kita nggak ada sampingan ya itu akan sulit teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa kembangkan di YouTube, kembangkan di platform lain itu juga bisa ya. Jadi sebagai penghasilan tambahan buat di rumah kita. Nah, suatu saat kalau kita memang sudah nggak kerja nih, kita penghasilan kita sudah besar dari rumah, ya udah ya, kita bisa mandiri, kita bisa kerja sendiri ya, kerja kita yang ngatur. Jadi kalau kita masih diatur oleh orang ya memang kita nggak enak ya teman-teman. Jadi saya pribadi juga kerja masih ikut orang ya, mau nggak mau ya kita ikut aturan ya, jadi biasanya seperti itu. Oke, jadi di sini hanya memotivasi saja buat teman-teman semua. Sebenarnya di YouTube ini ada loh peluangnya. Yang terpenting adalah teman-teman ini berani mencoba dan juga berani riset ya. Dan apa sih untuk langkah awal buat teman-teman ya membangun channel YouTube di tahun 2025 ini? Sebenarnya saya sudah banyak membahas ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada salah satu di sini sebagai referensi saja, sebagai bukti saja ada salah satu channel saya. Dari hasil saya riset, saya belajar di sini alhamdulillah ya. Dalam jangka 2 bulanan ya saya sudah tembus sekitar 100.000 subscriber ya teman-teman. Oke, dan di sini real ya. Jadi di sini saya langsung masuk di channel YouTube saya. Ini channel YouTube saya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh bisa teman-teman cek di analitik. Nah, ini ya saya mendapatkan 3,2 juta penayangan, total subscriber 100.000 ya. Dan alhamdulillah ya dalam jangka 2 bulan ini saya bisa menghasilkan 100.000 subscriber dengan lebih mudah ya teman-teman. Jadi ya kalau kita menggunakan video panjang mungkin agak sulit ya. Tapi di sini tuh saya manfaatkan sebuah konten short dan juga saya melakukan riset ya. Dan ini sebagai referensi saja teman-teman. Jadi sebagai gambaran saja buat teman-teman semua bahwa di sini saya saja bisa, kenapa teman-teman tidak. Nah, jadi kuncinya seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus yakin, harus berani ya. Tentunya di sini itu ya kita nggak selamanya juga kerja ikut orang ya. Jadi kalau kerja ikut orang itu ya biasanya ya sakit hatinya juga ada teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan bedah nih apa sih untuk langkah-langkah ya buat teman-teman semua ketika ingin memulai sebuah channel YouTube. Jadi untuk langkah yang pertama adalah tentukan niche yang tepat. Jadi niche yang tepat ini adalah ya kita bisa ambil dari diri kita sendiri. Misalkan kita ini hobinya apa sih? Misalkan kita hobinya tentang mancing, ya nggak masalah teman-teman bisa bikin konten tentang mancing. Nah, ketika kita hobinya tentang kreativitas yang ada di rumah kita, yaitu nggak masalah teman-teman bisa jadikan konten. Jadi yang terpenting untuk di YouTube ini kuncinya satu teman-teman, ya ini adalah satu niche konten. Jadi yang pertama adalah pilih topik yang Anda minati dan juga memiliki audiens yang kira-kira nih banyak nih peminatnya. Jadi seperti itu, bisa berupa hiburan, edukasi, teknologi, gaya hidup, vlog ya, ataupun tutorial. Bahkan kalau vlog ini malahan enak ya teman-teman. Jadi keseharian kita nge-vlog saja itu sudah bisa jadi peluang, apalagi untuk niche audiensnya sudah terbentuk di konten vlog itu malah lebih enak. Kita nggak perlu mikir nih untuk ide kontennya apa ya, ataupun memasak, memancing. Nah, itu kan udah hal-hal yang memang sering kita lakukan, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah riset kompetisi. Jadi teman-teman juga harus melakukan sebuah riset ya untuk mempersiapkan ketika teman-teman membangun sebuah channel YouTube ya. Dan nanti untuk sebagai contoh saja, sebagai referensi untuk ketika sudah dimonetisasi nanti penghasilan itu seperti ini. Ini ada salah satu channel baru saya sudah tembus sekitar 1.200.000 ya teman-teman.
Dan kenapa saya sering tunjukkan penghasilan yang kecil, ya ini sebagai referensi saja agar teman-teman juga nggak terlalu tergiur dengan penghasilan yang besar. Jadi kita jangan berfokus ke penghasilan terlebih dahulu, takutnya nanti teman-teman malahan nggak konsisten. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi di sini itu saya sudah pernah gajian 1.400.000, jadi lumayan ya teman-teman. Jadi per bulannya ada pemasukan dari channel kecil seperti ini. Oke, dan ini bukan salah satu channel saya, ini hanya sebagai referensi dan juga motivasi saja buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga adalah buat branding channel yang menarik. Jadi dari logo, kemudian juga dari foto profil, itu juga dari banner, teman-teman harus lebih kreatif lagi. Jadi dari banner ya jangan kegedean, jangan juga kekecilan, jadi ya agar terlihat lebih personal branding juga teman-teman. Kemudian yang keempat adalah buat konten berkualitas, ya artinya ya jangan buram, jadi kita fokus pada kualitas dengan kualitas HD ya. Selanjutnya untuk persiapan yang selanjutnya adalah optimasi SEO, ya ini kita bisa memanfaatkan untuk hashtag ya, hashtag yang sesuai dengan video kita. Kemudian yang ketujuh ada interaksi dengan audiens. Nah di sini itu ya saran saya buat teman-teman nih, ketika memang videonya ada yang berkomentar ya dibalas. Jadi kalau nggak dibalas itu sulit ya. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang pengen membangun channel YouTube itu ya, ada beberapa referensi tadi untuk persiapannya. Yang pertama tentukan niche, kemudian riset kompetisi, kemudian buat personal branding, kita bisa edit foto, banner ya. Kemudian buat konten yang berkualitas, optimasi SEO, jadi konsistensi, dan juga interaksi dengan audiens ya. Jadi itu beberapa hal yang harus teman-teman siapkan nantinya ketika teman-teman ingin memulai membangun channel YouTube ya. Tapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube tidak bisa dengan cara yang instan ya. Semua perlu proses dan juga kerja keras tentunya. Jadi konsisten yang lebih tinggi lagi. Ya harapan saya teman-teman bisa berhasil ya. Jadi teman-teman ketika memang kerja nih dengan orang lain, jadi jangan pernah berpikir kita ini akan selamanya di sana. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikirnya seperti itu ya sulit ya. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa kita harus punya nih pekerjaan sampingan, kerjaan sendiri yang dimana suatu saat nanti bisa menjadi kerjaan utama. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saran dari saya, karena juga saya juga merasakan hal-hal yang sama ya. Jadi di kehidupan sehari-hari juga sama saja teman-teman ya. Tetapi prinsip saya adalah saya harus bisa bangkit, saya harus bisa berdiri sendiri ya. Jadi kuncinya ya ini sebagai jaga-jaga saja teman-teman, jaga-jaga suatu saat ketika kita tidak dibutuhkan lagi, jadi kita sudah ada kerjaan sendiri ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.